Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada atau mungkin juga untuk Anda yang sudah menantikan kita live pagi hari ini di fanpage Facebook RRI Manado. Mungkin untuk yang menyaksikan kami pagi ini suasananya agak berbeda. Kita lagi di luar studio ya, bersama saya ada Steve dan juga Saya Bobby Sambeka. Oke, Bobby tuan rumah juga orang Ya, Tomohon toh? kebetulan saya orang Tomohon. Orang Asli. Tomohon. Asli luar biasa ya. Tapi yang punya ini bukan Bobby, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Ada ownernya saya. Ada ownernya. Nah pagi ini kita lagi membahas terkait panorama eksotis wisata alam di Tomohon. Makanya kita langsung naik ke Tomohon dari Manado ke sini nih. Dan memang kalau kita di Highland Resort saat ini, suasananya memang lebih dari eksotis sebenarnya. Karena calming sekali, menenangkan sekali. Jadi kalau misalnya long weekend belum punya rencana, boleh sambil mengikuti dialog kita pagi ini, boleh sambil mikir-mikir mungkin mau jalan-jalan ke Tomohon atau bisa ke sini juga, Bob. Ke Highland, Kinilo. Betul ya. Silakan diperkenalkan dulu ini. Kita ada beberapa narasumber yang sudah standby di sini. Tadi Bobby sudah sempat menyinggung ini tuan rumah kita sebenarnya. Boleh silakan dipegang mic-nya. Nah, tuan rumah kita ini Bob. Oke. Ada Di Charlie. samping kanan saya Pak Charlie Lim, owner Highland Resort, dan juga di sebelah Pak Charlie ada Bapak Claudius Kalesaran, sarjana hukum, yang juga dari Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata Kota Tomohon. Oke. Nah, itu di sebelah sana ya. Ini di sisi kiri, sisi kanan saya ini bukan sisi kanan, sisi kiri saya. Di sini ada ada yang paling cantik di sini. Boleh dipegang mic-nya, nanti kita sekaligus juga pendengar juga ingin mendengarkan suara-suaranya. Ada Ibu Nancy Mawekere. Beliau adalah Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI Kota Tomohon. Selamat pagi Bu Nancy. Selamat pagi. Oke, terima kasih juga pagi-pagi kalau di Tomohon pagi-pagi. Kalau tadi di Manado udah panas, kalau di Tomohon memang adem-adem. adem. Kemudian juga di samping saya ini ada Ketua DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Sulawesi Utara. Ada Jeffrey Rompi. Selamat pagi Pak. Boleh pakai mic-nya. Selamat pagi, salam pariwisata Indonesia. Salam pariwisata Indonesia, ada salam pariwisatanya juga ternyata ya. Dan kami juga menantikan Anda nanti untuk bisa bergabung ya, bisa bertanya terkait topik kita pagi ini di line telepon 082195835080 ataupun juga yang lagi menyaksikan kami bisa langsung di kolom komentar. Ini panorama eksotis wisata alam di Tomohon. Kalau orang Sulawesi Utara sebenarnya sudah tahu kok. Kalau mau cari tempat-tempat yang dingin-dingin, yang adem-adem, nah di Tomohon ya. Tapi mungkin banyak yang ingin cari tahu lebih lengkap lagi apa sebenarnya Potensi wisata potensi yang baru-baru. Mungkin Tomohon ini hampir tiap bulan ada yang baru toh. Ya, bisa diperkenalkan juga Pak Kabit mungkin ini kan Pak dari Kabit. Dinas Pariwisata Claudius pasti tahu Kalesaran. sekali Oke. ini Bob. Silakan Pak Kadis, mungkin apa potensi wisata yang ada di sini? Baik, selamat pagi pendengar RRI dan juga kita semua. Untuk yang pertama terima kasih kepada RRI yang selalu setia. Ini kedua kalinya kami Dinas Pariwisata bersama-sama dengan RRI untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Tomohon. Betul. Ya. Terima kasih juga Dinas Pariwisata Tomohon selalu aktif ya kalau kita undang ya mau ngobrol-ngobrol. Siap. Memang berbicara di kepariwisataan di Kota Tomohon, boleh dikatakan kami nilai sangat maju, ya, karena hampir rata-rata setiap 2 bulan, Pasti ada yang baru. destinasi wisata yang Iya, baru, luar ada biasa. destinasi wisata yang baru. Dan uniknya semua mempunyai ciri khas yang berbeda, ditambah dengan faktor good looking atau Instagramable. Oke, Jadi cocok sekali untuk penggiat-penggiat wisata, karena penggiat wisata sekarang kurang lengkap, kurang jos kalau tidak menggunakan foto-foto ya, atau foto selfie tidak diabadikan. Nah, itu uniknya Kota Tomohon. Belum rasa bajalang sekarang kalau belum posting di Instagram atau di sosial media Iya, Pak iya. Kabit. Sebelum posting sebelum jalan mesti posting dulu gitu. Itu uniknya Kota Tomohon. Ditambah dengan faktor kesejukan alam, kesejukan yang ada di Kota Tomohon. Rata-rata kalau pengunjung yang pertama kali datang di Tomohon ditanyakan apa pendapat Anda ketika berada di Kota Tomohon. Rata-rata 80% menjawab sejuk.
sejuk. Yang kedua menjawab indah. Indah. Nah itulah keunikan yang ada di Kota Tomohon. Ya, memang mungkin ditambahkan oleh Pak Jeffrey selaku Ketua DPD ASP Sulut dan Ibu Nancy, karena mereka juga adalah ketua-ketua perguruan silat yang ada di Kota Tomohon. Pelaku-pelaku pariwisata juga pastinya. Dan juga Pak Charlie. Karena selaku kami Dinas Pariwisata mungkin sangat berterima kasih kepada mereka-mereka ini. Mereka juga adalah salah satu kami katakan pejuang-pejuang APBD yang ada di Kota Tomohon. Ya, mereka mendatangkan turis, mereka mendatangkan turis lokal maupun mancanegara, sehingga menambah APBD Betul. yang ada di Kota Tomohon. Mungkin itu dari kami. Oke, baik. Pak Kabit, kalau misalnya mungkin ada data tidak kunjungan wisatawan tahun-tahun terakhir, apalagi setelah COVID kita tahu pariwisata sempat turun. Iya. Setelah dibuka, bagaimana kemudian perkembangannya kunjungan wisatawan di Kota Kunjungan Tomohon? wisata Tomohon meningkat pesat. Luar Boleh biasa. kalau dihitung secara matematika ada kenaikan 80-90%. Cukup besar ya. Semenjak Iya. 80 Dari tahun 90%. berapa itu? Dari Semenjak COVID. COVID Semenjak ke sekarang ini, tahun Iya, lalu lah, 2023 iya, berarti kan. sampai sekarang 80-90% Oke, luar data biasa. kunjungan yang ada di Kota Tomohon. Biasanya atau turis terbesar datang di Kota Tomohon dari mana, negara mana, terus kalau di lokal daerah mana saja yang Untuk wisatawan asing sama wisatawan lokal ya. iya. Kalau wisatawan asing memang sekarang didominasi oleh wisatawan dari Asia memang, dari Asia. Oh, berarti Dominasi. Cina, Iya. Singapura, Iya, mungkin Jepang, Korea. Oke, kalau untuk jumlahnya meningkat, tapi indikatornya juga harusnya lama tinggal. Lama tinggal biasanya turis itu menghabiskan berapa hari di Kota Tomohon? Kalau lama tinggal di Kota Tomohon biasa menghabiskan 2-3 hari. Oke, 2 Iya, sampai 3 hari iya. untuk explore Kota Tomohon Iya, ya. 2-3 hari. Oke, luar biasa. Oke, biasanya mereka selain wisata atau budaya juga mereka sangat suka datang ke Tomohon ya, karena Iya. Tomohon kan dikenal juga daerah budaya dengan kebasarannya ataupun tari-tarian, bagaimana itu? Iya. Apalagi pendatang atau wisatawan dari China kan, mereka sangat menyukai budaya yang ada di Kota Tomohon karena menurut mereka agak mirip-mirip. Agak Oh ya, mirip-mirip. kalau kita lihat kan pegunungan-pegunungan Cina ya mirip lah. Tariannya, kabasaran, cakalele, Oh, bahasanya oke. mungkin menurut mereka agak-agak mirip sehingga mereka sangat menyukai kebudayaan yang ada di Minahasa khususnya Kota Tomohon. Oke, luar biasa. Nah ini lagi Pak Kabit, ini saya juga pengen tahu kalau untuk data repeat guest, artinya kalau ada repeat guest artinya Datang mereka kembali. senang dong di sini. Iya, iya. Ada datanya tidak kemudian ternyata wisatawan yang kembali lagi ke Kota Tomohon itu Datang kembali. berapa besar? Iya. Kalau wisatawan yang datang kembali, menurut data yang ada di kami sekitar 60-70%, besar itu, Pak. Besar, 60-70% wisatawan ya datang kembali. Mereka datang kembali ke Berarti memang Kota pelayanan di Tomohon. Tomohon memuaskan sehingga Iya. mereka juga ingin kembali. Selain wisatanya bagus, panoramanya eksotis, didukung oleh masyarakat. Nah ini juga Perilaku. kita Iya. nanti juga kita pengen tahu sebenarnya bagaimana kemudian dari pemerintah melibatkan masyarakat. Iya, Karena iya. penting ya wisata ini bukan cuma sekedar pemilik-pemilik resort, pelaku-pelaku Iya, wisata, iya. tapi masyarakat juga harus. Sehingga masyarakat punya dampak yang Masyarakat signifikan. Tomohon Iya, ada di benar. sini. Benar sekali. Nah, kita coba ke Pak Charlie Ya, ini. oke. Bagaimana Kak? Itu tadi kan secara Kota Tomohon ya. Kalau di Highland Resort sendiri kunjungannya seperti apa? Kalau tadi pemerintah Kota Tomohon bilang meningkat, kemudian juga yang repeat guest seberapa banyak ini? Kemudian dari mana saja seperti pertanyaan Bobby tadi? Oke, kalau di Highland sendiri kebanyakan itu turis asing. Oh. Dan memang 95% itu nginap di Highland Resort itu tamu asing. Terutama dari Jerman dan Belanda. Oh, Eropa pasarnya berarti ya? Pasarnya Eropa. Nah, bandingkan dengan tahun kemarin, tahun 2022, tahun 2023 kemarin itu udah hampir sama dengan sebelum COVID. Oh, ya. Oke, luar biasa. Jadi banyak sekali tamu yang pingin keluar dari Eropa untuk datang ke Asia. Selain dia murah dan katanya di Indonesia ini orangnya sangat beautiful dan ramah juga. Ramah-ramah. Iya. Dan untuk di Tomohon memang di luar Kota Tomohon tempat-tempat wisata yang banyak sekali ada di Kota Tomohon juga.
contoh Gunung Lokon itu hampir setiap hari itu banyak sekali tamu asing ingin ke Gunung Trekking Lokon ke sana ya? untuk trekking ya. Oke. Ada Danau Linau juga, Mount Mahawu, Gunung Mahawu, banyak sekali. Berarti memang yang ditawarkan Kota Tomohon wisata alamnya begitu Betul, ya. betul, Untuk yang iya. tinggal di Highland Di Resort Highland, ini ya. iya. Mhm. Jadi kita juga di sini Pak, tiap hari itu hampir setiap hari ada tour. Oh, oke. Iya, jadi kita namakan itu trekking tour, Minahasa tour juga. Iya. Jadi tamu tidak perlu kemana-mana lagi ya, datang di sini, nginap di sini dan langsung tour juga. Full fasilitas berarti Full ya. fasilitas. Kalau Jadi- sini, ya. Kalau sini apa sih yang menjadi keunggulan di hotel sini? Oke, selain villanya itu kan terbuat dari kayu kelapa, itu salah satu unik. Karena kebanyakan Termasuk yang... ini ya Pak ya ini. Iya, ini yang Oke. terbuat dari kayu kelapa. Dan itu harus 60 tahun ke atas. Kelapa umur 60 tahun ke Betul, atas. betul. Oke. Kalau tidak itu seratnya enggak keluar kan. Oh, Iya. betul betul. Jadi sangat unik. Kalau di Eropa kan tidak punya kayu kelapa. Jadi waktu mereka datang di sini, wah mereka bilang, wah luar biasa. Kalau bangunan udah beton, mereka jauh lebih bagus. Betul. Iya. Nah, karena kan orang pengen wisata, pengen keluar dari rutinitas, setidaknya ketika menginap beda lah dari tempat mereka tinggal Betul, ya. Pak, betul. ya. Iya. Oke, baik. Nah kalau misalnya di Highland Resort sendiri ini Pak Charlie, Iya. apakah memang kalau tadi paling banyak Eropa ya, memang pasarnya Eropa, memang yang ditawarkan di sini adalah untuk menarik minat wisatawan Eropa atau seperti apa Pak? Oke, pertamanya Highland ini settingnya ini kan di tengah-tengah hutan. Jadi mereka mau yang natural. Jadi mereka ingin lihat pohon-pohon, ada suara burung seperti sekarang ini Betul, Pak, itu betul. sangat natural. Jadi kita tawarkan sesuatu yang tidak ada yang ada di Eropa. Oke. Itu yang mereka ingin tahu bagaimana. Dan di sini juga mereka bisa lihat langsung Desa Kinilo di sini. Baru dari sini kita bisa lihat juga Gunung Lokon, Gunung Mahawu. Jadi tempatnya di sini betul-betul strategis. Ya. Itu Bob, strategis ya, dan Oke. yang pasti ditawarkan itu kalau misalnya menawarkan keindahan kota kan di kota-kota di sana kan lebih maju begitu Betul, ya. Kita betul. punya yang kita tonjolkan adalah keunggulan dari daerah kita sendiri Betul, begitu ya. iya, Charlie. betul. Oke Pak, Charlie kan ini dari bule-bule dari Eropa datang ke Highland Resort. Nah, pemasarannya seperti apa? Kenapa sampai bule-bule? Atau ketika satu bule datang mereka bercerita ke teman-teman mereka, atau ada sistem pemasaran yang dilakukan oleh pihak Highland? Untuk menjangkau Oh, wisatawan ya, sampai Eropa ke- tadi ya. Oke, seperti apa? Oke, Highland Resort ini kan mulai dari tahun 2000. Pada waktu itu medsos itu belum ada. Betul, Jadi betul. kita mulainya dari mesin fax dan Yellow Pages, yang buku kuning Iya, itu. Oh, iya. betul, Iya. ya. Yang Telkom keluarkan itu ya? Iya. Betul, betul. Setiap Jadi kali kita membayar pakai iya, itu iya. untuk Telkom fax. dapat. Yellow Fair. Jadi kita lihat aja nomor-nomor yang ada itu kita main fax. Main Oke. face. Ya, itu pertama. Baru kedua, pada waktu itu kita ke Jalan Samrat itu, kita bagi-bagi brosur. Oke. Di pusat kota itu? Di pusat kota, itu sekitar 24 tahun yang lalu. Nah, waktu masuk medsos, kebetulan kita kenal teman ada yang di Jerman. Nah, dari situ kita, marketingnya, pemasarannya itu di Jerman juga. Jadi kebetulan ada teman di Jerman untuk pasarkan untuk Highland Resort. Iya. Oh, luar biasa ya. Dan Itu, Bob, untuk ya. website juga kita pertama-tama yang ada di Tomohon. Pada waktu itu tahun 2002-2003. Dan dari situ tamu asing lebih banyak kenal daerah Tomohon juga. Ya. Oke. Itu Bob, luar biasa memang ya. Ternyata dari sejak awal 2000 berdiri. Terus melakukan promosi marketing. Betul, usahanya luar biasa sampai akhirnya ya sekarang seperti ini, selalu full. Tapi kalau untuk yang repeat guest tadi Pak, gimana untuk di Highland Resort? Waktu tahun 2000, 24 tahun yang lalu, ada beberapa yang nginap di situ. 5 tahun, 10 tahun ke Datang depan lagi? juga Datang masih terus. datang. Ah, berarti berarti emang- mereka sangat senang di kota Dan Tomohon. terkesan pasti. Betul, Iya. betul. Betul. Ya berarti luar biasa. Nanti juga masyarakat juga kalau Sulawesi Utara kalau ingin menikmati Highland Resort juga boleh. Boleh aja menikmati, apalagi masyarakat lokal ya. Bisa kalau mungkin bosan dengan pantai, bisa lebih dekat dengan alam, boleh di sini di Highland Resort. Iya. Bob. Nah ini kita ke praktisi-praktisinya. Ini Oke. kita punya dua narasumber luar biasa. Ini dari asosiasi-asosiasi atau apa ya, perkumpulan dari yang berkecimpung di dunia wisata gitu kan ya. Ada Bu Nancy juga, ini kalau ini dari Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI. Kalau HPI Kota Tomohon sendiri ini kegiatan-kegiatannya apa ini untuk membantu pemerintah, membantu kan resort-resort juga perlu ya pramuwisata seperti itu. Oke, terima kasih.
Pertama-tama HPI itu adalah organisasi profesi. Oke. Jadi paling pertama kami sebenarnya concernnya ke pengembangan profesi guide. Betul. Makanya dalam waktu dekat kami akan mengadakan lagi pelatihan yang sudah terhenti karena COVID. Jadi nanti kami akan mengadakan pelatihan untuk menyiapkan guide-guide, entah guide yang disebut guide berbatch muda. Oh ada batch-batchnya Ya, berarti ya? Ada grading-gradingnya ada ini. gradingnya, ada guide yang disebut guide lokal. Oh, Oh, iya. oke. Guide lokal ini mereka khusus menangani objek wisata tertentu. Jadi misalnya kita datang di satu objek wisata, ada ternyata objek wisata yang mana tamu tidak bisa jalan sendiri. Maka Butuh guide harus pendamping butuh ya. guide pendamping. Contoh sederhana, kami akan membuat pelatihan untuk guide lokal di Tekaan Teluh. Oh, Karena air terjun ya? medannya membutuhkan pendampingan. Oke. Sekaligus juga untuk menjaga kelestarian daerah wisatanya, objek wisatanya. Untuk selanjutnya juga ada pelatihan untuk guide muda. Guide muda alias guide yang boleh dikatakan pemula dan lingkup kerjanya baru di dalam daerah. Misalnya guide muda Kota Tomohon berarti baru bisa guiding di Daerah wilayah operasinya Seputaran Kota Kota Tomohon Kota gitu ya. Tomohon. Ya. Nanti setelah 2 tahun baru upgrade menjadi madya. Ketika itu sudah bisa melayani tamu seprovinsi dan se-Indonesia pun bisa. Dan tergantung dengan batch-nya dan kemahirannya dan beberapa sertifikasi. Ada juga sertifikasinya. Untuk kami dari Himpunan Pramuwisata, paling pertama membantu pemerintah adalah menyiapkan guide yang berkualifikasi. Betul, betul. Karena guide adalah orang yang berkontak langsung dengan Para tamu, tamu. ya. Betul, betul. Apalagi- Pelayanan guide itu sangat penting, memberikan gambaran atau pelayanan kepada tamu. Ketika dia senang, dia akan kembali. Ini penting sekali nih untuk Iya. faktor dari guide ini ya. Betul. Jadi kalau guide salah bicara, salah pelayanan, salah attitude, itu seakan-akan orang Seluruh, Indonesia, jadi, ya, orang seluruhnya Tomohon lah kena. seperti Oh. itu. Jadi kalau guide-nya bisa bekerja dengan baik, pasti tamu akan Senang kembali. dan Iya. kasih review yang positif seperti Betul. Pak Kabit bilang tadi. Saya ambil contoh, mungkin terlalu sombong kalau saya ambil contoh pribadi, tapi Nggak apa-apa. tahun Ini kita ini sharing. saya mendapat beberapa bookingan dari guide tahun lalu memberi referensi kepada teman-teman mereka, sehingga ada tiga reservasi tahun ini dari teman mereka tahun lalu. Nah, saya juga masih banyak kekurangan, jadi saya pun harus mengikuti beberapa pelatihan untuk refresh pengetahuan. Oke, Maka oke. itu kami selalu juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan refresh pengetahuan. Karena namanya satu profesi seperti itu, kita harus selalu ada Betul, di-upgrade terus refresh, ya. upgrade. Karena faktor manusia kadang-kadang Betul. kita lupa. Nah, dari sisi itulah kami guide hadir sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung. Nah, Oke. kami juga pun yang akan menerima semua komplain. Karena dalam jasa selalu ada komplain. Nah, kami pun selalu yang menerima komplain. Jadi itu pun harus ada pelatihan-pelatihannya. Oke, baik.
Karena memang seperti kata Ibu Nancy tadi, ini guide ini yang paling lama berdekat-dekat dengan wisatawan, Saleh Sadiki. Tapi kan artinya wisatawan yang ditemani itu, yang di guide itu kan berasal dari budaya yang berbeda-beda. Nah kalau dari Bu Nancy dan teman-teman itu gimana biar bisa match dengan setiap orang, setiap wisatawan yang datang ke Kota Tomohon, ke Sulawesi Utara? Oke, dalam syarat kemahiran atau yang dikeluarkan oleh tenaga kerja, ada yang namanya SKKNI, itu sudah ada item-itemnya, elemen-elemennya bahwa seorang guide dengan level ini dia harus punya kemampuan seperti apa. Salah satu bagian adalah saya pakai bahasa cantiknya ada cross culture understanding. Jadi bagaimana bekerja dengan orang dengan budaya berbeda. Mempunyai budaya berbeda sebenarnya bukan hanya dengan tamu. Bisa saja dengan rekan kerja sendiri. Saya ambil contoh, kalau saya bawa tamu di Tangkoko, sama-sama orang Minahasa, sama-sama orang Sulawesi Utara, tapi kami bisa punya kosakata yang berbeda untuk satu hal. Ya. Jadi cross culture understanding ini sangat penting dalam dunia guiding karena kita bekerja dengan orang yang bisa dari budaya berbeda, tapi terutama juga orang yang budayanya sangat jauh dari kita. Betul, betul. Kadang-kadang ada yang menurut budaya kita itu lazim dilakukan, tapi budaya lain itu ternyata nggak boleh. Itu juga perlu kita ketahui ya, Bro. Ya, dan itu kadang-kadang buat guide kadang-kadang agak shock. Karena buat mereka hal biasa, Iya, buat kita tidak biasa. Atau sebaliknya. Betul, betul. Jadi- Makanya nanti mungkin bisa yang tertarik untuk jadi guide ya, bisa nanti ikutan ya. Kan ada kan pelatihan ya? Ya, akan ada pelatihan dan salah satu materi penting dalam setiap pelatihan yang kami laksanakan selalu ada itu. Bagaimana bekerja dengan orang asing. Oke, itu luar biasa. Sebenarnya juga Bobby ya, dengan IKN-nya dekat dengan Manado, dekat dengan Tomohon, itu juga bisa jadi satu hal yang baik untuk kita di sini. Tomohon, Sulawesi Utara bisa kecipratan wisatawan-wisatawan yang datang ke IKN, mungkin sibuk kerja di sana, pengen refreshing kan. Kalau yang ditawarkan oleh Kalimantan kan beda ya dengan kita ya. Jadi mungkin bisa kita ambil ya, nanti bisa jadi guide, bisa belajar sama Ibu Nancy dan teman-teman nanti. Oke. Oh ya, Steve dan pendengar RRI Manado di mana saja berada, mungkin ada pendengar yang ingin bergabung atau tertarik menjadi seorang guide. Nah, standar pertama menjadi seorang guide seperti apa, Kak? Standar umum, berumur di atas, berumur 18 tahun ke atas. So ada IKTP mesti berarti. Iya. Ya. Orang ber-KTP Indonesia atau berpaspor Indonesia. Warga negara Indonesia. Ya. Mempunyai pengetahuan, bisa berbahasa asing minimal 1, bisa istilah kasarnya, tapi itu sudah semakin spesifik, bisa bisa berbahasa asing, mempunyai ketertarikan dan pengetahuan tentang itu penting, wisata, betul, dan mempunyai jiwa melayani. Oh, itu juga penting. Nah ini Ya. sebelum ke Pak Jeffrey, ini pengen tahu Bu Nancy, ini kira-kira kalau misalnya pramu wisata yang berbahasa asing apa yang masih kurang? Mungkin ada yang ingin tertarik kan? Ya masih kurang nih di Tomohon di Sulawesi Utara. Oke. Pas sekali. Pertama, saya special guide bahasa Perancis luar dan biasa. kami di Sulawesi Utara yang terdata ada beberapa, yang aktif cuma 2. Kebetulan dua-duanya dari Tomohon, saya dan teman saya Alex. Nah, untuk guide berbahasa Jerman harusnya ada, tapi sampai saat ini ketika saya ditanyai nama guide karena saya sebagai ketua asosiasi Tomohon, HPI Tomohon, maka saya sering dimintai data yang berbahasa Jerman, berbahasa Jepang, berbahasa Korea,
Sampai saat ini kami kesulitan karena data yang kami punya ternyata orang-orang tersebut sudah tidak berkecimpung lagi di kepemanduan. Maka ada kesulitan bagi travel agent ketika mencari guide. Maka dari itu pada kesempatan ini kami juga mengajak masyarakat yang mendengar, mungkin ada salah satu bakat untuk memandu, ada keinginan memandu tapi masih malu untuk bergabung. Kami terbuka untuk membantu Anda membuat pelatihan, menyiapkan Anda menjadi guide. Oke, ya nanti pelatihannya ada nih, Bob ya. Tertarik sebenarnya, tapi sayang saya tidak bisa berbahasa Jerman. Padahal tadi turis wisatawan dari Jerman banyak ya. Berarti memang sangat-sangat dibutuhkan. Sebelum kita ke Pak Jeffrey, Bob dan juga pendengar di rumah yang sementara menyaksikan live streaming kita harus jeda sejenak. Sebenarnya banyak pertanyaan untuk Pak Jeffrey dan narasumber. Kita akan ngopi-ngopi dulu untuk Anda yang sementara menyaksikan, mendengarkan kami. Nanti di segmen selanjutnya Anda sudah bisa bergabung bersama kami. Tetap bersama kami di Forum Kawanua. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax di rri.co.id. Pak kita aja dulu, Ren, Pak kita aja dulu. Permisi deh. Pak kita aja dulu, Ren. Kak Ro, kau tapi lihat di kamera. Baik pendengar, kita masih di Highland Resort di Kinilo di Tomohon. Jadi mungkin untuk Anda yang sementara menyaksikan kami bisa lihat. Di belakang saya ada karyawan lokal juga ternyata ya. Saya baru melihatnya, ini luar biasa panjangannya. Dan kita juga masih membahas terkait panorama eksotis wisata alam di Tomohon dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di sini. Nanti Anda juga bisa bergabung, bisa komen di live streaming kami. Sudah ada beberapa komentar nih Bob, nanti bisa dibacain ya. Nanti juga Anda bisa bergabung di 082195835080. Tapi saya ingin ke Pak Jeffrey dulu. Ini dari tadi sudah semangat sekali untuk memberikan pengetahuannya terkait dengan pariwisata di Tomohon. Kalau dari ASPI sendiri itu asosiasi apa Pak? Mungkin juga bisa diterangkan juga kepada pendengar kita, kepada masyarakat Sulawesi Utara. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih para pemirsa RRI. Jadi Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia itu adalah asosiasi yang berbase pada massa tourism. Jadi yang kalau asosiasi pariwisata itu ada asosiasi profesi seperti HPI, ada asosiasi massa, itu ada kalau di Sulawesi Utara itu ada ASPI, ada IPI, dan Masata. Ada juga asosiasi usaha. Usaha itu seperti Pak Charlie juga ketua PHRI Kota Tomohon. PHRI itu Perhimpunan Hotel dan Restoran. Kemudian ada asosiasi travel. Travel itu ada ASITA, Asosiasi Travel. Dan kemudian ada juga Astindo, itu asosiasi travel agent. Jadi usaha-usaha yang bergerak di bidang travel agent. Dan juga ada juga Putri. Putri itu Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi. Jadi objek-objek wisata ataupun hotel dan restoran yang mempunyai fasilitas atau wahana rekreasi itu bisa bergabung dengan Putri. Banyak ya itu ternyata banyak. Ya. Jadi kalau ASPI sendiri itu kita merangkum para pelaku pariwisata yang berarti notabene bukan hanya pemandu,
bukan hanya pemilik, tapi siapa saja yang Pelaku pariwisata lah. baru ya, gabung. bekerja di bidang pariwisata itu bisa bergabung dengan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Nah ini kalau yang travel tadi yang banyak-banyak nih nganterinnya. Kalau di Tomohon biasanya diantar kemana aja nih Pak Jeffrey? Tomohon ini memang satu kota kecil yang terletak di antara dua gunung ini, Mahau dengan Lokon, yang unik. Dari tahun 2016 itu sudah mulai ada keluar kata-kata yang lebih menunjukkan keunikan Tomohon. 2016 itu mulai kata-kata Tomohon itu kota pariwisata unik. Itu mulai diangkat brand 777. Dan kemudian nanti di tahun 2022 ya, yang TIFF itu yang Turnamen International Flower Festival itu mengangkat tema Seven Wonders. Karena di Tomohon ini itu diangkat ada 7 gunung, ada 7 danau, dan ada 7 air terjun. Kota dengan luas hanya 100-an kilometer, dengan penduduknya hanya juga 100-an ribu orang, tapi punya keajaiban 77 ini. Tadi ini jangan-jangan orang sesuatu Tomohon yang tahu lagi ini. itu ya, kalau gunung itu ada Gunung Lokon, Gunung Mahau, Gunung Masarang, Gunung Tampusu, Gunung Kasuratan, Gunung Tatawiran, satu lagi. Orang Tomohon tahu nggak Gunung Empung. 7 gunung? Gunung Gunung Empung. Gunung Empung. Oh 7 begitu. Dan kalau ini Gunung Empung ini juga spesial. Nah. Nama Empung ini kan nama, kalau orang Minahasa bilang ini Opo Empung. Tuhan. Iya. Tuhan Allah. Nah di dunia ini, di seluruh dunia cuma ada 3 gunung Tuhan. Gunung Empung yang ada 4 orang di sini. Ya. Kemudian itu Gunung Pinatubo yang ada di Filipina, yang artinya juga sama, Tuhan, dan Gunung Sinai. Oke. Cuma 3 di Baik, dunia. baik. Nah ini Jadi Pak, memang kota diberkati. dengan luar biasa ya, dengan keindahan alam yang luar biasa ya, dengan kelebihan 777 tadi ya. 777. Nah biasanya kalau antar turis itu kemana aja yang paling mereka suka, kemudian yang mereka betah gitu? Turis ini, karakter turis itu tidak sama. Jadi ada tamu ya turis yang memang karakternya untuk sightseeing. Jadi dia hanya sekedar jalan. Nah kalau ya saya juga seorang pemandu aktif yang hampir tiap hari juga jalan. Nah kalau yang standar itu yang sightseeing ya palingin Danau Linau, kita punya juga Extreme Market Tomohon. Kemudian kita punya areal persawahan yang bagus di daerah Kayau, Woloan. Kemudian kita punya Vihara Ekayana, satu vihara yang masih unik karena 3 unsur Buddhisme masih ada di situ. Kemudian juga kita punya Bukidoa Mahau, Danau Linau. Kemudian ada sulfur area di belakangnya Danau Linau. Banyak sekali untuk sightseeing. Tapi yang tamu juga yang berkarakter khusus yang datang ke Kota Tomohon ini ada juga tamu yang spesial untuk birdwatching. Jadi itu birdwatching ini kegiatan yang ya untuk pengamatan burung. Kalau di Tomohon sini itu lokasinya ada di Danau Linau dan Gunung Mahau. Ada beberapa burung yang sulit didapat di tempat lain di Sulawesi Utara, tapi punya potensi untuk dapat di Kota Tomohon. Seperti itu ada jenis, kalau orang Indonesia bilang itu Raja Udang, Kingfisher. Itu ada satu jenis Kingfisher yang namanya Scalibratus Kingfisher, itu bisa dapat di Gunung Mahau. Dan juga ada satu jenis burung yang notabene burung tapi tidak terbang, tapi bisa didapat juga di Kota Tomohon. Itu biasanya hanya dapat di tempat-tempat yang agak susah dijangkau. Itu ada Sulawesi Pitah, atau kata lain orang burung bilang Blue Breasted Pitah. Atau red bellied pitah. Nah saya orang Sulawesi Utara baru tahu ternyata Tomohon juga punya ada banyak atraksi sekali wisata burung seperti itu ya, birdwatching ya. Jangan-jangan turis Eropa udah tahu duluan dari kita warga lokal ini, Bob. Bahaya. Banyak. Banyak Nah, ya. selain burung juga ada juga karakteristik tamu yang memang fokus ke herpetofauna. Itu kegiatan yang banyak orang pun sedang mau lihat saja geli. Herpetofauna ini kegiatan untuk mengamati dan melihat secara langsung kehidupan
seperti reptil dan amfibian, berarti termasuk kadal dan ular-ularan dan katak, kodok dan katak. Nah di Tomon ini semua potensi itu ada. Ada, ya luar biasa. Selain potensi ya untuk trekking. Kalau bilang potensi hutan, kita masih banyak sekali hutan yang masih menyimpan kekayaan baik itu Yang masih flora bisa dengan dieksplor fauna. berarti ya Pak Jeffrey ya. Luar Ya. biasa. Tapi juga karena Pak Jeffrey ini ketua ASPI Sulawesi Utara ya. Nah, ini juga banyak masyarakat yang ingin tahu bagaimana kemudian konektivitas antar wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Utara. Artinya kan ketika ke Sulawesi Utara nginepnya di Tomohon tapi ingin juga menikmati wisata objek wisata di luar kota Tomohon. Itu ada tidak ditawarkan juga? Kami yang jelas menjual bukan hanya khusus kalau dari segi travel agent. Kebetulan saya juga pemilik salah satu travel agent yang ada di kota Tomohon, Istindo Adventure. Dan kami menjual untuk seluruh Sulawesi. Oke. Bahkan Sulawesi Utara dan beyond. Bahkan sampai di Gorontalo dan seputaran Sulawesi Tengah. Nah itu kalau konektivitas, kita ini di Sulawesi Utara sebenarnya punya tren wisata laut dan daratan. Dan sekarang juga mulai berkembang juga wisata udara, air, tourism, itu para layang apa dan semua. lain-lain. Nah konektivitas di sini, kebanyakan tamu itu dia akan menjalankan tur normal itu ke daerah Tomohon dan Minahasa. Oke. Itu untuk sightseeing yang normal biasanya itu ke Tomohon dan Minahasa. Dan untuk marine tourismnya itu mereka kan memilih Siladen atau Bunaken. Dan ada juga sebagian yang mempunyai diver karakter khusus itu misalnya ke Bangka atau ke Selat Lembe. Iya, betul. Karena memang tipe juga penyelaman di Bunaken, Berbeda tipe koralnya begitu ya. berbeda. Betul. Misalnya di Lembe itu spesial untuk mark dive, untuk melihat kriter-kriter atau makhluk-makhluk yang kecil di pasir, Betul. itu di daerah Lembe. Oke. Dan kemudian untuk hutan kita punya Tangkoko Batu Angus yang dari Tomon itu hanya 2 jam. Baik. Pak Jeffrey berarti sebenarnya ada lah ya ditawarkan begitu ya konektivitasnya dan tinggal tergantung pilihan dari wisatawan. Iya, banyak sekali tawarkan. Kita bikin satu paket dari dia tiba, itu di 4 atau 5 hari, tiba, ada Bunakennya, ada Tangkokonya, ada Tomohonnya. Malah ada yang lebih panjang itu sampai ke daerah Gorontalo Bola Mongondo tadi. sampai Gorontalo. Oke, luar biasa. Baik. Ini juga saya sudah dikode sama produser waktunya. Ini banyak yang ingin bergabung di line telepon sebenarnya. Kita terima satu penelpon, kemudian jangan lupa baca yang Sudah ada yang masuk di line Oke, kita Facebook. terima penelpon dulu. Di sudah. telepon juga dari tadi sudah ada di 082195835080. Forum Kono, selamat pagi. Halo pagi. Pagi, Iya, dengan siapa di mana? daerah Tomohon. Dan Bu siapa Tiara nih Bu? di Tomohon, Oh ya, silakan Bu Tiara. Bu Tiara, disingkat saja Bu Iya. Tiara. Terima kasih kesempatan dan untuk Terendebung Budi, Ya. masih perkenalkan Oke, betul. para narasumber Iya. dari pemerintah Baik. dan para pemandu. Bu Tiara bisa Saya langsung ke ingin pertanyaan, Bu. saja sekaligus mengingatkan soal kata unik dan langka. Iya. Itu soalan yang pas. Semenjak 2010 turun jaga ke Gunung Mahawu, memang para turis bilang langka memang. Apalagi yang berjaga tahu bahasa Jerman dan bahasa Tombolo. Oke. Nah, itu sangat penting. Ini bahasa Tombolo untuk wisata itu sangat penting. Apalagi Oke. kalau ada polisi wisata. Mungkin dari dinas bisa menyiapkan koordinasi kerjasama dengan para instansi non pemerintah yang berhubungan dengan menyangkut keamanan dan Oke. sampah. Saya pernah turun ke air terjun Dinor sampai ke Lokon, itu sampah di situ, mudah-mudahan poinnya ada. Baik, Oke, baik Bu oke. Tiara. Masalah turis yang menyangkut tingkat kesulitan pemandu, apalagi tamu, memang saya lihat medannya luar biasa sulit. Turun ke setengah mati, apalagi mau naik. Ini di air terjun. Oke. Baik, Bu Tiara, Karena terima waktu kasih Bu Tiara. Hari hutan ya. Ya. Oke. Bu Ada Tiara, titipan- terima kasih Bu Tiara. Mohon maaf ini waktu kita juga terbatas. Ada Bu, yang bisa juga dari langsung dibacakan Facebook bergabung yang di sudah masuk Facebook. Terima dari kasih Bu Tiara, nanti ditanggapi Pak oleh Alpan. ada Pak Kabit di sini. dengan nama Pak Alpan bahwa selamat pagi untuk Pak Kadis, Pak Kabit ini, Pak Kadis Pariwisata Kota Tomohon yang terus menata destinasi pariwisata di Kota Tomohon. Usul saya untuk promosi pariwisata Kota Tomohon yang meningkat, maka berkenan di setiap bandara internasional seperti Bali dan kota-kota besar lainnya ini
dipasang loket-loket pariwisata, artinya mungkin loket-loket pariwisata yang mempromosikan pariwisata di buat promosi lah begitu Kota ya, Tomohon. Bob, ya. Oke, itu usulan dari Alpan. Oke, Oke. ada lagi satu kalau masih ada. Ini banyak sih, banyak yang sudah masuk. Kita pilih 2 saja, waktunya sudah terbatas. Ini pertanyaannya langsung ini ke dari pemerintah, ini dari Dinas Pariwisata. Silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih Bu Tiara dan Pak Alpan. Pak Alpan. Alpan, ya. Memang kehadiran pemerintah di sini, terutama dalam dunia pariwisata, yang pasti salah satu untuk mengadakan intervensi. Ya, intervensi seperti apa? Contoh tadi tentang sampah. Kalaupun memang masih ada sampah di situ, berarti apa yang harus terintervensi? Pertama, menambah petugas kebersihan. Kedua, ya pasti menambah tempat sampah. Dan ketiga, juga pembinaan dan sosialisasi bahwa jangan membuang sampah sembarangan. Karena pada dasarnya setiap tempat sudah kita siapkan tempat sampah ya, seperti itu. Kemudian tentang trekking mungkin di air terjun ya, air terjun. Memang setiap pembangunan DTW itu boleh dikatakan bertahap dan berkesinambungan ya, bertahap dan berkesinambungan. Kalau memang di DTW air terjun, kami masih menyiapkan baru sampai di viewing deck, belum sampai di bawah air terjun untuk air terjun Tekan Telu di Tinoor. Tapi ke depan kami sudah merencanakan untuk membangun trek atau trekking sampai di air terjunnya ke depan seperti itu, sehingga kami katakan ya pembangunan harus bertahap kan, harus sekaligus. Kemudian ya terima kasih untuk promosi pariwisata di bandara-bandara udara, kami akan usahakan, dan ke depan memang di eventif memang di setiap bandar udara itu memang akan disiapkan promosi-promosi atau booth-booth promosi pariwisata, bukan cuma tentang TIF tapi pariwisata di Kota Tomohon. Iya, ya mungkin itu. Oke, mungkin juga tugas dari duta-duta pariwisata nih Pak Kadis, kan banyak ya, ada duta pariwisatanya, putra-putri Tomohon ya. Iya, seperti itu juga mungkin bisa lebih digiatkan lagi biar ketika terpilih bisa ikut mempromosikan. Memang harus mengedepankan unsur pentahelix ya yang ada. Betul, pentahelix. Kita pihak. Pemerintah, swasta, akademisi, media, dan juga RRI sangat membantu kami dalam Dinas promosi Pariwisata Kota Tomohon. Okay, mungkin itu. Mungkin Pak Kadis izin saya tambahkan, karena menyinggung tadi Ibu berbicara tentang Mahawu. Kami dari HPI sering kami ada hal-hal yang tidak menyenangkan ketika guiding di sana, yaitu masih ada banyak perburuan. Jadi misalnya ada yang beralasan ada dusu babi utang kata di situ, sampai dengan tamu kami datang, tamu melihat ada masyarakat yang bawa senjata. Nah, ternyata yang dilihat adalah bukan tikus dan bukan babi hutan. Nah, kami dari dunia pariwisata sangat menyayangkan karena Tomohon selalu mengangkat wisata alam dan ekowisata. Betul. Nah, ketika tamu, saya mau sampaikan di sini juga bahwa di Eropa saat ini dari tahun 2022 berarti tamunya datang 2003, karena itu sistem orang Eropa. Tahun 2022 berarti sesudah lepas dari COVID, mereka sangat tertarik datang ke Sulawesi. Sehingga dunia Eropa sekarang pandangannya ke Sulawesi. Memang Bali tetap tujuan utamanya, tetapi kemana sesudah itu untuk perpanjang perjalanan adalah Sulawesi. Kenapa Sulawesi? Alamnya. Nah, alam dan budaya. Nah, kenapa datang di Tomohon? Alamnya. Jadi kalau boleh
untuk pemburu, kalau mungkin berburu tikus Ya. masih bisa dipahami, Ya. tapi jangan burung. Oh iya. Karena ada tamu yang bayar sangat mahal hanya untuk datang lihat burung, kuskus, tarsius, ngok, Hewan-hewan bahasa endemik bahasa Yaki. ilmiahnya makaka nigra. ya. Ngok itu seperti ya mungkin sudah di luar daerah Tomohon, tapi ada di Tekaan Telu. Oh, iya. Biasanya ada waktu-waktu tertentu ada ngok. Oke, oke. Nah itu binatang-binatang yang sangat penting untuk dilestarikan dan sangat penting juga untuk pariwisata. Oleh Betul, karena itu betul. kami mengharapkan untuk masyarakat tidak berburu lagi binatang-binatang tersebut. Oke. Kita mempromosikan untuk bisa melihat itu, tapi ketika turis datang kemudian ternyata ada masyarakat mengemburu, itu nanti dapat citra yang tidak baik begitu ya oleh wisatawan. Ya, Oke. Kalau dari betul. pemerintah ada usaha tidak Pak Kabit itu untuk ke masyarakat supaya nanti ya minimal dikurangi Iya, atau ada area khusus yang tidak boleh berburu? Memang berburu itu kadang-kadang mereka katakan sudah jadi budaya sejak Betul, dulu ya. kearifan lokal ya. Tetapi kalau selaku pemerintah selalu kami mensosialisasikan dalam setiap acara bahwa seperti itu sejalan apa yang disampaikan oleh Ibu Nancy. Kalau kami sampaikan kalau memang hobi berburu, oke, ikut saja. Sekarang sudah ada lomba menembak. Oke. Kalau memang hobi menembak, sekarang sudah ada lomba menembak. Kalaupun ke hutan untuk menembak ya silakan. Kalau untuk boleh dikatakan untuk hama, tikus dan lain-lainnya silakan. Tapi selalu kami menghimbau dalam setiap kesempatan jangan berburu apa yang disampaikan oleh Baik, Ibu oke. Nancy. Ya, Kadang-kadang ini kan kalau- sosialisasi lah, tetap Baik. ke sosialisasi. Kadang-kadang Pak Kabit kalau sudah dihimbau, disosialisasikan ya namanya masyarakat ya masih ada aja yang melanggar. Ada tindakan yang lebih konkret lagi mungkin ya karena ini wisata loh ini harusnya kita melibatkan masyarakat juga menjadi bagian dari pariwisata yang ada di daerah Pak Kabit. Iya, lebih tindakan konkret ya ke aspek hukum sebenarnya karena binatang-binatang atau hewan-hewan dilindungi tidak boleh diburu. Makaka Karena itu, nigra tadi iya, ya, termasuk yang tidak boleh diburu, tidak boleh dikonsumsi dan lain-lain karena ada aspek hukum di dalamnya. Oke. Gitu. Oke, Bung Sif, biasanya kalau kita ke suatu tempat Destinasi destinasi wisata, wisata atau ke hotel itu kita pasti ingin kenyamanan, Betul, hospitality Sebenarnya gitu sekarang ya. saya sudah nyaman sih, oke. Bobby, di sini. Seperti apa kenyamanan yang diberikan oleh Resort. Highland Oke. Resort untuk Baik, para tamu baik. yang datang ke sini? Nah, sekalian boleh sedikit promosi Ya, silakan, Pak Pak. Charlie karena ini Ya. juga di sesi-sesi yang Nah, terakhir. kebetulan kita di sini Pak, kalau orang sudah datang di Highland Resort, kita itu memberikan istilah sudah all in. All in, ya. Jadi dari transportasi, tour, dan restoran juga kita di sini buka 24 jam. Oke, jadi Iya. kalau lapar tengah malam Ada. bisa tako. Dan minuman juga dari macam-macam Merek. merek juga, semua ada di Sampai sini. ke kearifan lokal ada. Betul, iya. Jadi kapan saja tamu pingin contoh, pingin mau ke Gorontalo, kita siap. Pingin mau ke Dubongabone untuk tour, kita siap juga di sini. Untuk jemput juga dan untuk drop ke kemana saja untuk di Sulawesi Utara sini, kita siap. Oke, siap. Untuk makanan sendiri, apakah ada makanan khusus khas Minahasa yang dijual seperti ayam rica-rica? Kearifan lokal juga boleh. Seperti apa kira-kira Nah, di sini? untuk di Highland sendiri ini kita kan buka 24 jam dan kita juga kerjasama dengan berbagai restoran yang ada di Tomohon. Jadi Tomohon. mereka pingin mau makan apa saja kita siapkan. di Oh, sini. jadi kerjasama sama UMKM yang ada di Kota Tomohon Jadi juga. ya? memberdayakan ekonomi yang ada di sekitar Luar ya. biasa, Betul, luar betul. biasa. Iya. Berarti jangan kalau misalnya ingin juga warga lokal juga boleh liburan di sini nanti menikmati Jangan nuansa takut alam lapar. ya Pak ya. Terima kasih. Ini Pak Jeffrey mungkin ada yang ingin ditambahkan silakan ini. Terima kasih. Tadi saya tertarik Ibu Tiara tadi juga sempat singgung itu bahasa Tombulu. Ya. Oh Itu iya, berarti kita betul. bicara tentang budaya. Nah di Tomohon ini memang selain alam, tapi budayanya juga budaya. memang sesuatu yang menarik. Nah kebetulan di Kota Tomohon ini kita punya satu rumah budaya Nusantara yang memang untuk pelestarian alat musik, budaya, Oh dan iya Ini betul. Pak Joni Arai tarian kayaknya ya. Minahasa. Oh, Minahasa. Lebih khususnya mengangkat nama Masani karena Masani ini Masani. satu tarian yang memang asli dari
daerah Tomohon. Nah, untuk sekarang ini memang momen untuk saya juga mau meminta para pemirsa RRI supaya bisa mendukung desa wisata Masani Walian 1 karena kebetulan kemarin ya Pak diputuskan untuk masuk di 1 dari 500 besar Oke. di Anugerah Desa Wisata Indonesia untuk tahun 2024. Jadi minta dukungan dari pemirsa untuk mendukung Desa Wisata Masani Walian 1 supaya bisa lebih lagi bukan hanya di 500 besar. Kalau tahun lalu kita punya Kekasan 2 yang bisa tembus sampai di 50 besar. 70-an. 75 besar. 70-an. Nah, Oke. kita berharap tahun ini juga ada perwakilan karena Desa Wisata Masani ini satu-satunya yang dari Tomohon yang lolos untuk Baik. tahun ini. Pak Jeffrey, untuk didukung ya. Tapi Untuk sebenarnya didukung. Saya juga ingin tahu sebenarnya ketika satu desa itu menjadi desa wisata, apa keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat? Yang jelas Dan kita keberlanjutannya Ya. kan yang Kas-Kasan kemarin ya. kita berbicara desa wisata. Jadi bukan hanya satu objek. Iya, betul. Jadi Desanya. desa ini memang menjadi objek. Jadi UMKM-nya, sanggar-sanggar, apa saja yang ada di desa itu, pertanian masyarakat. Karena ya basic kita di Tomohon sini kan ekowisata. Ya. Yang berarti acara pun, pertanian, peternakan, itu bisa menjadi objek, bisa Oke, menjadi oke. atraksi wisata. Jadi keuntungan dari desa wisata ini, apalagi Tomohon sebenarnya Pak Wali ini menetapkan seluruh kelurahan di Tomohon ini sebagai desa wisata. wisata, ya. Tinggal bagaimana dari tiap desa ini untuk berkreasi, untuk memunculkan ide-ide, memunculkan atraksi-atraksi Oke. dan daya tarik dari apa desa yang mau tersebut. ditonjolkan dari Iya. desa tersebut ya Pak Jeffrey Iya. ya. Oke, jadi ini patut didukung ya karena nanti kalau misalnya desa tersebut berkembang yang sejahtera masyarakat desa tersebut ya. Bukan hanya masyarakat desa tapi juga suatu kebanggaan dari seluruh kota Tomohon bahkan Oke. Sulawesi Utara. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Bu Nancy sedikit Bu Nancy sebelum kita tutup nanti ada Ibu Kabit juga. Oke. Ada Pak Kabit juga. Sebelum Ibu Nancy menjawab, mungkin pakai bahasa Prancis. Ibu Oh ya, Nancy boleh. mungkin Ini dan yang- bisa ditranslate. Iya, Oke, satu di antara pendek aja. dua di Oke, Sulawesi oke, Utara iya. yang bisa bahasa Prancis ini. Apa Mungkin kuangku? Memperkenalkan wisata Kota Tomohon dalam dengan bahasa Prancis. Tapi diterjemahkan lah. Nanti Bobby terjemahkan tolong. Kalau terjemah bahasa Tombol saya bisa. Silakan Bu Nancy. Toro Tumombulu, tar. Toro. Ok, mesdames, messieurs, bienvenue à Tomohon. Je suis ravie de vous présenter notre Tomohon, une petite ville qui se trouve entre le volcan Lokon et Mahawu. Et Tomohon propose beaucoup de choses à voir. Par exemple, il y a plusieurs cascades, il y a des volcans, il y a des rivières. Et surtout aussi, on peut trouver, on peut voir, on peut apprendre des cultures ici. Parce que dans notre Tomohon, il y a un centre pour apprendre la culture locale. Oke. Oke, Artinya wah, ini saya seperti apa namanya seperti nonton ataupun baca novel dari Agatha Christie. Apa tuh yang detektif itu? Artinya apa nih Bu Nancy? Jadi selamat datang kepada Anda sekalian di Kota Tomohon yang berada di antara Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Tomohon menawarkan berbagai tempat indah untuk dikunjungi, antara lain ada gunung, ada sungai, dan ada tempat-tempat budaya untuk dikunjungi. Oke. Oke, Terima luar kasih Bu biasa. Nancy. Tepuk tangan dong ya. Saya tahunya bahasa Prancis Jet Aime. Bener ya sih? Bener ya bahasa Prancis ya itu ya Bu? Je t'aime. Oh ya oke ya. Mohon maaf. Nah ini Pak Claudius Kalesara silakan dari pemerintah Kota Tomohon dari Ya. Dinas Pariwisata. Ada yang ingin disampaikan juga terkait dengan topik kita panorama eksotis wisata alam di Tomohon. Baik, closing statement ya. Ya. Keberhasilan pariwisata khususnya di Kota Tomohon sangat kami nilai akan sangat berhasil dengan adanya unsur kolaborasi. Karena apa yang kami sampaikan tadi, kami singgung tadi unsur pentahelix sangat membantu demi kemajuan pariwisata Kota Tomohon. Di mana masyarakat, pelaku usaha, stakeholder, pemerintah, media, kita bersama-sama membangun pariwisata, khususnya ya dari Kota Tomohon. Pariwisata Kota Tomohon pasti akan semakin maju. Mungkin itu closing statement dari kami. Oke, luar biasa ya. Terakhir, Boleh dari tuan Oke. rumah kita ini. silakan
Ada yang masih ingin disampaikan kepada pendengar RRI dan juga pemirsa yang sementara menyaksikan kita pagi ini? Ya, semoga lebih banyak lagi tamu-tamu asing Oke. dan tamu-tamu nasional untuk datang ke Kota Tomohon, karena Tomohon ini banyak sekali yang orang Baik, bisa Masukan lihat di juga sini. boleh Pak Charlie kepada pemerintah Kota Tomohon, pemerintah Sulawesi Utara, boleh kasih masukan. Ya, mungkin lebih banyak promosi lagi di luar negeri, karena Manado ini kan di luar negeri ini banyak yang belum tahu. Oke. Padahal banyak sekali yang bisa dikunjungi dan bisa dilihat di Kota Tomohon juga dan Sulawesi Utara. Promosi lagi, ya. nah ini Pak Kabit, promosi jangan lupa Pak Kabit. Terima kasih Pak Charles untuk tempatnya, terutama kita sudah diajak untuk bisa berbincang-bincang di sini. Pak Jeffrey, Bu Nancy, Pak Kabit juga terima kasih. Untuk Anda juga pendengar, mohon maaf banyak yang bergabung tapi tidak bisa kami bacakan, tidak bisa kami terima teleponnya karena waktu juga sangat-sangat terbatas. Saya Steve Kolibu, ada rekan saya juga. Bobby, Ya, kita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya ucapkan terima kasih. dari Kota Tomohon. Sampai jumpa lagi dan tetap mendengarkan RRI Pro 1 Manado. Terima kasih.